Ade Armando dilaporkan ke polisi usai sebut Aremania seperti preman dan sok jagoan. Serambinews.com, pegiat media sosial yang juga dosen Universitas Indonesia, UI, Ade Armando dilaporkan ke polisi. Laporan itu sendiri sudah diterima Polres Malang Kota dengan nomor LPB 474-X-2-4-2022 SPKT Polresta Malang Kota, Polda Jatim. Ade Armando dinilai telah melakukan fitnah yang keji terhadap Aremania. Dia dinilai sudah menuding supporter Singoedan seenaknya. Tim pengacara salah satu koordinator Aremania melaporkan pegiat media sosial yang juga merupakan dosen Universitas Indonesia, UI, Ade Armando, AA, ke Kepolisian Resor Kota, Polresta, Malang Kota. Azam Han, anggota tim pengacara koordinator Aremania, pada Selasa, 11 Oktober 2022, mengatakan pihaknya melaporkan Ade karena komentarnya tentang tragedi Kanjuruhan telah menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan kepada Aremania, atau supporter Arema FC. A menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan, karena dia menyebut Aremania, maka klien kami yang merupakan salah satu koordinator Aremania melaporkan hal itu. Ini menyangkut IT, kata Azam, dikutip dari Antara. Menurut Azam, dalam unggahan video tersebut, AA menyebut Aremania berperilaku seperti preman dan bersikap jagoan saat peristiwa di Stadion Kanjuruhan, yang menewaskan 132 orang tersebut. Azam menambahkan, AA tidak mengucapkan rasa duka atau memberikan empati kepada para Aremania, bahkan dinilai memojokkan Aremania dalam sebuah video yang diunggah beberapa waktu setelah tragedi Kanjuruhan. Dia main langsung tembak saja, seolah-olah mendiskreditkan Aremania. Dalam hal ini, Aremania disebut sebagai preman, sok jagoan dan sebagainya, ujarnya. Azam berharap proses hukum berkaitan dengan laporan tersebut dapat berjalan netral dan objektif. Laporan tersebut diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi Aremania. Jadi apapun alasannya proses hukum terus dijalankan. Tidak bisa tidak. Soal nanti klarifikasi, kita kembali pada klien kita, ujarnya. Terpisah. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polresta Malang Kota AKP Bayu Febrianto Prayoga membenarkan adanya laporan itu. Menurutnya, pihak kepolisian telah menerima laporan dari tim pengacara salah satu koordinator Aremania tersebut. Laporan sudah diterima. Masih harus kita dalami dan penyelidikan lebih lanjut, katanya. Sebelumnya diberitakan, pada Sabtu 1 Oktober, terjadi kericuhan di Stadion Kanjuruhan, seusai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Data terbaru menyebutkan, akibat peristiwa tersebut sebanyak 132 orang dinyatakan meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka. Nama Ade Armando kembali trending di Twitter. Nama pegiat media sosial, Ade Armando, kembali trending topik di Twitter, Selasa, 11 Oktober 2022, petang. Hingga Selasa, pukul 17.57 WIB, lebih dari 9.000 cuitan terkait Ade Armando disampaikan warganet di Twitter. Cuitan tersebut merespons pernyataan Ade Armando sebelumnya, yang menyebut supporter Arema menjadi pangkal masalah kerusuhan. Sejumlah netizen menyayangkan pernyataan Ade Armando. Namun, kini Ade Armando telah membuat video klarifikasinya terkait pernyataan tersebut. Menurut Ade, dirinya tak menyalahkan seluruh Aremania atas tragedi Kanjuruhan. Pertama-tama saya tidak pernah menyalahkan keseluruhan supporter Arema sebagai penyebab tragedi, kata Ade Armando, dikutip Tribun News. Dari kanal YouTube Cokro TV, Selasa, 11 Oktober 2022. Pada malam itu ada 42.000 supporter Arema, hanya sekitar 3.000 yang katanya menyerbu ke lapangan. Buat saya pangkal masalah ada pada 3.000 orang yang melanggar hukum dengan masuk ke dalam lapangan, itu artinya hanya sebagian sangat kecil, lanjutnya. Sementara itu, merespons pernyataan Ade Armando sebelumnya, pengamat media sosial dari Komunikonten, Hariko Satria, menilai Ade Armando gagal menghayati duka keluarga korban tragedi di Stadion Kanjuruhan. Hariko menyebut, seluruh pihak harus berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menanggapi tragedi di kerusuhan Stadion Kanjuruhan, Sabtu, 1 Oktober 2022, lalu. Saya sedih sekali dengan pernyataan Ade Armando, apa maksud Ade menyimpulkan, pangkal masalah, ungkap Hariko kepada Tribun News, Rabu, 5 Oktober 2022. Menurut Hariko, kerusuhan pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya itu tengah dalam penyelidikan oleh pihak berwenang.
Nampaknya Ade Armando gagal menghayati duka mendalam yang dirasakan ratusan keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dicintainya, ungkap Hariko. Dalam suasana duka ini, kata Hariko, komunikasi harus dimulai dengan menunjukkan empati. Pertanyaan dari prinsip empati adalah, siapa yang paling berduka atas tragedi memilukan di Stadion Kanjuruhan? Mereka adalah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan keluarga besar dari 127 orang saudara kita yang meninggal dunia dan ratusan yang dirawat. Kemudian Aremania, warga Jawa Timur, seluruh bangsa Indonesia, warga dunia dan lain-lain, ungkapnya. Sebagai seorang akademisi, Hariko menyebut, Ade Armando semestinya bisa menyampaikan secara lebih baik. Klarifikasi Ade Armando. Setelah videonya viral, Ade Armando memberikan klarifikasi atas penyataannya terkait tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya, Ade Armando menyebut supporter Arema yang menjadi pangkal masalah kerusuhan. Namun, Ade menjelaskan, ia tidak menyalahkan seluruh Aremania atas tragedi Kanjuruhan. Pertama-tama saya tidak pernah menyalahkan keseluruhan supporter Arema sebagai penyebab tragedi, kata Ade Armando dalam tayangan di kanal YouTube Cokro TV pada Rabu, 5 Oktober 2022. Pada malam itu ada 42.000 supporter Arema, hanya sekitar 3.000 yang katanya menyerbu ke lapangan. Buat saya pangkal masalah ada pada 3.000 orang yang melanggar hukum dengan masuk ke dalam lapangan, itu artinya hanya sebagian sangat kecil, lanjutnya.